Di 3, 2, 1. 3, 2. Pemirsa, bersama Berita Seleb, kami hadirkan berita terkini, terpercaya, dan teraktual. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, dan juga share. Raffi Ahmad mengaku mendapat pesan dari calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka usai dituduh atas kasus pencucian uang. Ia menyebut pesan itu disampaikan saat dirinya makan malam bersama Gibran usai debat terakhir Pilpres 2024 pada Minggu. Dalam makan malam itu, Gibran disebut berpesan agar Raffi tidak perlu khawatir jika memang tidak melakukan pencucian uang. Gibran juga meminta Raffi Ahmad bersabar menghadapi terpaan isu tersebut. Mas Gibran kan kemarin beberapa kali ketemu dan abis debat pun saya makan sama beliau, ujar Raffi Ahmad dalam konferensi pers di kawasan Jakarta Selatan. Mas Gibran juga bilang, sudah, tenang aja. Kalau memang nggak ada apa-apa biarkan saja, sabar-sabar aja, lanjutnya menirukan ucapan Gibran. Raffi Ahmad mengungkapkan dukungan itu juga datang dari sejumlah figur penting di lingkaran paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Hal itu tak lepas dari keterlibatan Raffi sebagai salah satu pendukung paslon tersebut. Pembawa acara HIT itu mengungkapkan beberapa dukungan tersebut datang dari Menteri BUMN Erick Thohir hingga Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Menurut Raffi, kedua tokoh itu telah menunjukkan dukungan terhadap dirinya di tengah beredarnya tuduhan tersebut. Raffi juga mengaku diminta tak khawatir karena isu semacam itu kerap terjadi dan akan berlalu seiring waktu. Ada beberapa dukungan. Pak Erick Thohir baru saya lihat unggahan videonya. Dia dukung saya, ungkap Raffi. Pak Zulkifli Hasan juga. Kemarin waktu bertemu juga, sudahlah itu berita seperti itu nanti akan hilang, sambungnya. Mereka pun bilang, kalau memang ada, silakan buktikan. Kalau enggak ada buktinya ya sudah tenang-tenang saja, lanjut Raffi. Raffi Ahmad sebelumnya membantah tudingan terlibat dalam pencucian uang seperti yang disebut oleh lembaga bernama National Corruption Watch, NCW, di media sosial mereka beberapa waktu lalu. Jelas saya katakan tidak benar adanya, kata Raffi Ahmad. Aku kaget dibilang ada pencucian uang, sama sekali nggak ada. Raffi merasa tudingan ini muncul lantaran saat ini adalah tahun politik, sementara dirinya adalah pendukung pasangan Capres-Cawapres nomor urut 02, Prabowo Gibran. Dirinya mengaku sebenarnya enggan menjawab isu pencucian uang ini. Namun, ia juga merasa tudingan ini sudah keterlaluan sekali. Berita selanjutnya, tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen. Mari kita lanjut. Calon legislatif, Caleg, DPR RI Dapil DKI Jakarta 2 Haryara Tambunan menyempatkan diri untuk berkunjung ke rumah Raffi Ahmad di kawasan Andara pasca berkampanye di wilayah Fatmawati, Jakarta Selatan. Dalam pertemuannya tersebut, Haryara mengaku mendapatkan banyak masukan dari Raffi Ahmad dan istrinya Nagita Slavina terkait bagaimana membuka peluang usaha dan menciptakan lapangan kerja baru bagi kaum milenial atau anak muda. Haryara mengatakan bahwa jika nanti dipercaya masyarakat untuk duduk di kursi Parlemen Senayan sebagai anggota DPR RI, maka dirinya akan siap memperjuangkan anggaran khusus berupa bantuan modal bagi kaum milenial untuk mengembangkan UMKM. Terima kasih kepada Mas Raffi dan Mbak Nagita yang telah meluangkan waktunya untuk mau berdiskusi tentang apa yang paling dibutuhkan para kaum milenial saat ini, kata Haryara dalam keterangan di Jakarta. Tentunya jika nanti saya dipercaya oleh masyarakat untuk duduk di kursi parlemen, maka akan saya jaga amanah itu dengan memperjuangkan, salah satunya bantuan modal untuk UMKM bagi kaum milenial, sambungnya. Sementara itu selebritas kondang Raffi Ahmad mengaku kagum kepada Haryara Tambunan yang tidak malu dan mau bergaul dengan kaum milenial untuk mendengarkan langsung aspirasi para milenial atau yang akrab disapa Gen Z. Saya akui salut Om Haryara yang tak segan mau turun langsung ke bawah untuk mendengar keluhan dari para Gen Z ini. Saya doakan hajatnya terkabul ya Om di tanggal 14 Februari nanti. Karena Om Haryara ini sudah saya anggap seperti ayah saya sendiri, tambahnya. Seperti diketahui, Haryara mendapat nomor urut 5 dari Partai Golkar pada Pileg 2024 nanti, dengan daerah pemilihan Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan luar negeri. Selanjutnya, Raffi Ahmad melebarkan bisnisnya dengan membuka klub malam yang diberi nama Phantom.
Menu makanan di klub malam Raffi Ahmad pun bisa dilihat melalui Instagram resmi Phantom Jakarta. Klub malam Raffi Ahmad diketahui terletak di kawasan PIK 2, Jakarta Utara. Tidak sendiri, suami Nagita Slavina itu menggandeng Rudy Salim sebagai rekan bisnisnya dalam menjalankan klub malam Phantom. Ngomong-ngomong soal menu makanan, Instagram resmi Phantom menyantumkan beberapa santapan mereka di highlight berjudul menu. Semua menu tersebut memiliki penampakan yang mewah dan sangat menggugah selera. Salah satu menu yang dijajakan di Phantom adalah clam pasta. Dari deskripsi yang tertulis, menu ini terbuat dari smoked spaghetti yang dimasak dengan saus parsley, white clams atau kerang tahu, serta katsuobushi. Phantom juga menyuguhkan menu Nusantara, yakni soto. Tapi soto di sini disuguhkan dengan cukup mewah karena menggunakan daging wagyu yang dikenal mahal. Menu ini dilengkapi dengan emping melinjo serta nasi. Menu berikutnya adalah salmon nori beurre blanc dengan tambahan horenzo alias bayam Jepang serta grilled baby potato. Beurre blanc sendiri diketahui sebagai saus khas Prancis yang terbuat dari mentega. Klub malam Raffi Ahmad juga menyuguhkan berbagai minuman dan makanan penutup. Sayangnya, pihak klub tidak mencantumkan harga di bocoran menu di Instagram mereka. Sementara itu, Raffi Ahmad memang dikenal sangat gencar membangun bisnis kuliner. Bahkan baru-baru ini Raffi Ahmad sudah membuka restoran di Paris dengan nama Le Nusa. Menu makanan yang dijual di Le Nusa pun sempat mencuri perhatian. Sebab, semua makanan Nusantara yang dijual di sana dipatok dengan harga yang cukup mahal jika dibandingkan harga aslinya di Indonesia. Beberapa harga makanan berat yang dijual di Le Nusa antara lain, ayam geprek dihargai Rp442.000, sate ayam Rp578.000, bakso Rp476.000, dan masih banyak lagi. Sebagai seorang public figure, Nagita Slavina tentu dikelilingi orang terkenal dan memiliki pengaruh. Mulai kalangan pedagang, selebriti, hingga pejabat. Namun siapa sangka jika popularitas Nagita Slavina juga membuatnya bisa masuk ke circle peserta kontes kecantikan, seperti Putri Indonesia maupun Gadis Sampul. Dalam sebuah acara, Nagita Slavina mengabadikan momen bersama mantan finalis Putri Indonesia dan Gadis Sampul. Kebersamaan mereka pun terlihat seperti bestie yang sudah bersahabat lama. Nagita Slavina sendiri tampil fashionable dengan gaya khasnya. Ia mengenakan blazer kotak-kotak warna biru putih dengan motif bendera merah putih. Outfit yang ternyata adalah seragam ini dipadukan dengan slim fit pants dan flat shorts pink dan sling bag silver dari Chanel. Penampilan fashionable Nagita Slavina terlihat mencolok di antara finalis Ratu Kecantikan. Adalah Sabrina Khairunisa dan Erina Gudono yang merupakan mantan Putri Indonesia. Serta Anissa Pohan yang merupakan Gadis Sampul 1997. Terima kasih sudah berkunjung dan menonton channel ini. Sampai jumpa kembali.